Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTK Times. Oke, bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Bahagia tidak selalu dengan materi. Bahagia dapat kita rasakan kebersamaan dengan keluarga, teman-teman. Boleh juga main game, futsal, dan lain-lainnya. Yang pasti secukupnya ya, nggak boleh berlebihan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah persamaan linear. Persamaan linear sudah kita pelajari dari kelas 7 ya, di SMP. Untuk mengingatnya, sebuah persamaan linear, coba kita lihat contoh di atas ini. Kita harus tahu dulu tentang variabel, konstanta, dan juga koefisien. Misalnya lihat ya, contoh di atas. Ada 3x plus 5 sama dengan 20. Mana yang merupakan konstanta, mana variabel, dan mana yang koefisien? Oke, untuk yang variabel, yang mana? Betul sekali, yang x-nya. Variabel itu bisa berupa huruf ya, bisa A, B, C, D, P, Q, R, bebas. Nah, untuk koefisien adalah angka di depan variabel. Misalnya ada 3x, berarti konstantanya berapa? 3. Koefisien ya, maaf. Nah, untuk konstantnya sendiri, berapa berarti? Yaitu yang 5-nya. Angka yang berdiri sendiri. Dan satu lagi, ada yang namanya suku. Kalau 3x plus 5, berarti ada berapa suku? Oke, ada 2 suku. Misalnya ada 3x plus 2y plus 7. Nah, itu ada berapa? Ada 3 suku. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Nanti ada 2 variabel, 3 variabel, dan lain sebagainya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Dan jangan lupa yang belum menunaikan ibadah sholatnya, silahkan sholat dulu. Kalau udah sholatnya, kita bisa lanjut belajar lagi. Oke, dihitung dulu, silahkan. Lanjut lagi ya. Jadi, persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta. Jadi banyak ya pengertian persamaan linear dari berbagai sumber. Nah, kalau ini ada sumber dari sebuah situs Wikipedia. Persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan sebuah variabel. Nah, jika persamaan linear satu variabel, berarti nanti variabelnya ada 1. Supaya nggak bingung, kita langsung saja lihat ke contoh soalnya. Oke. Soal yang pertama, di situ ada 4x plus 5 sama dengan 13. Nah, pada intinya kita akan membuat sebelah atau ruas kiri hanya ada x dan ruas kanannya hanya ada angka saja. Oke, sebelah kiri hanya ada x, sebelah kanan hanya ada angkanya. Oke, jadi yang 4x plus 5 sama dengan 13. Itu ada angka plus 5 ya. Plus 5-nya akan kita hilangkan. Caranya gimana? Kan kita buat jadi 0 ya 5-nya. Biar jadi 0 caranya gimana? Kan plus 5, otomatis kita kurangi dengan 5. Oke? Intinya 5-nya mau kita hilangkan. Atau kita buat 0 gitu. Jadi kan ada plus 5, biar jadi 0, kita kurangi dengan 5. Nah, tapi yang ruas kiri harus kurangi dengan 5, yang kanan juga sama. Kita kurangi juga dengan 5 juga. Jadi kan 4x plus 5
dikurangi 5 sama dengan yang ruas kanan ya 13 juga dikurangi dengan 5. Maka kita dapatkan 4x sama dengan 8. Kan yang 5 dikurangi 5-nya sudah habis. 13-nya kurangi 5 sama dengan 8. Oke, kemudian 4x sama dengan 8. Nah, x-nya kan masih 4x. Kita buat jadi x saja. Caranya gimana? Ya kita bagi dengan si 4-nya. Nah, seperti tadi, ruas kiri dikurangi dengan 4, dibagi dengan 4, ruas kanan juga dibagi dengan 4 juga. Nah, jadi 4x dibagi 4 sama dengan tinggal x-nya. Yang ruas kanan, 8-nya dibagi 4, berarti berapa? 2. Jadi selesai, nilai x-nya sama dengan 2. Oke? Bisa ya? Jadi tinggal angka 5-nya itu kita hilangkan atau kita buat 0. Kalau yang kiri ditambah, maka yang kanan juga ditambah. Yang kiri dibagi, yang kanan juga dibagi. Intinya kanan kiri dibuat atau dikasih perlakuan yang sama. Harus adil gitu ya. Oke. Ada juga cara yang kedua. Cara yang kedua nih mungkin menurut saya lebih simpel sih. Yaitu 4x plus 5 sama dengan 13 ya. Kita gunakan soal yang sama. Jadi kalau ada angka atau penjumlahan kita pindah ruaskan, maka jadi pengurangan. Sebaliknya, kalau ada pengurangan kita pindah ruas jadi penjumlahan. Kalau ada pembagian, pindah ruas jadi perkalian. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi di situ ada 4x plus 5 sama dengan 13. Plus 5. Plus 5-nya kita bisa pindah ruaskan ke kanan, tapi berubah dari positif menjadi negatif. 4x plus 5 sama dengan 13. Maka 5-nya kita pindahkan ke belakang. Positif berubah jadi negatif. Jadinya 4x sama dengan 13 dikurangi dengan 5. Oke? Jadi 4x sama dengan 8. Oke, bisa ya? Jadi kan 5-nya positif pindah terus jadi negatif. 4x sama dengan 8. Kemudian di situ kan ada 4x. 4x artinya 4 dikali x. Maka ingat tadi, kalau perkalian pindah ruas jadi pembagian. Supaya x-nya sendiri kan 4-nya kita pindah ruaskan. Jadi 4x sama dengan 8. X-nya sama dengan 8 dibagi dengan 4. Jadi x-nya sama dengan berapa? 8 dibagi 4 berapa? 2. Nah, jadi hasilnya sama-sama ya. Sama-sama hasilnya 2. Ada cara yang pertama, ada cara yang kedua. Silahkan kalian pilih cara yang mana yang lebih gampang. Tidak harus menggunakan cara A, tidak harus menggunakan cara B. Yang penting tujuannya sama. Sama-sama sampai. Oke? Untuk mengetahui jawaban kita benar atau salah, langsung saja kita substitusikan nilai x-nya. Soalnya kan 4x plus 5 sama dengan 13. Berarti x-nya kita ganti dengan 2. 4 dikali 2 kan berapa? 8. 8 tambah 5 sama dengan 13. Oke, jadi sudah terbukti ya. Nomor 2. 3x per 4 min 2 sama dengan 7. Kita gunakan cara yang pertama. Di situ kan ada min 2 ya. Min 2-nya kita hilangkan dulu. Biar hilang caranya gimana? Oke, ditambah dengan 2. Yang kiri ditambah 2, yang kanan juga sama ditambah 2 juga. Jadi kan 3x per 4 min 2 ditambah 2. Kemudian yang sebelah kanannya juga sama. Yang 7 ditambah dengan 2. Nah, jadi yang sebelah kiri jadinya 3x per 4 sama dengan 9. 9-nya dari mana? Kan dari 7 ditambah 2. Kemudian itu ada 3x per 4. Biar 4-nya hilang, caranya gimana? Kan ada artinya
3x dibagi 4. Biar 4-nya hilang, maka apa? Kita kalikan juga dengan si 4-nya. Yang kiri dikali 4, yang kanan juga sama, dikali dengan 4. Jadinya 3x per 4 dikali dengan 4 sama dengan 9 dikali 4. Sama-sama dikali dengan 4 ya, kanan dan kiri. Jadi hasilnya adalah 3x sama dengan 36. 3x kan masih ada 3 dikali x. Biar x-nya jadi 1, maka kita harus bagi dengan si 3-nya. Jadi yang 3x dibagi 3, yang 36-nya juga dibagi dengan 3. 3x dibagi 3 kan sama dengan tinggal x-nya. Yang 36 dibagi 3 sama dengan 12. Jadi hasilnya x-nya sama dengan 12. Oke, sama ya seperti contoh yang pertama pada soal yang nomor 1. Kemudian kalau kita pakai soal yang atau cara yang kedua, yang kita gunakan cara dengan memindahkan atau mengelompokkan antara variabel dengan konstantanya. 3x per 4 min 2. Nah, min 2-nya itu kita pindah ke ruas kanan. Kan negatif. Kita pindah ruas jadi positif. Jadinya kan 3x per 4 sama dengan 7. Yang min 2 pindah ruas jadi plus 2. Nah, 3x per 4 sama dengan 9. Kemudian 3x per 4 itu kan artinya dibagi 4. Yang 4-nya kita pindah ruas jadinya apa? Perkalian. Jadinya 3x sama dengan 9 dikali 4. Jadinya 3x sama dengan 36. Kemudian 3x, biar tinggal x-nya saja, maka 3-nya kita pindah ruas lagi ke kanan lagi. Itu kan 3x, 3 dikali x. Artinya apa? Perkalian. Berarti 3-nya pindah ruas jadi pembagian. Jadi x sama dengan 36 dibagi dengan 3. Oke, jadi x-nya sama dengan 12. Ingat ya, kalau penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Pengurangan pindah ruas jadi penjumlahan. Pembagian pindah ruas jadi perkalian. Perkalian jadi pembagian. Untuk membuktikannya kita masukkan lagi ya. Jadi kan x-nya tadi berapa? 12. Jadi 3x per 4 min 2 sama dengan 3 dikali x-nya. X-nya berapa tadi? 12. 3 kali 12, 36. 36 dibagi 4 sama dengan 9. 9 kali 2 sama dengan 7. Oke? Jadi terbukti ya, x-nya sama dengan 12. Soal yang selanjutnya, ini udah mulai lumayan ya. Di sini ada 2 dikali x plus 4. Sama dengan 3 dikali 1 min 5x per 6. Nah, di sini kita akan mengelompokkan yang variabelnya kita taruh sebelah kiri dan angkanya di sebelah kanan. Tapi sebelumnya kita kalikan dulu ya, ke 2 itu dikalikan dengan yang dalam kurungnya, yaitu x plus 4. Dan 3-nya juga sama dikalikan ke dalam kurungnya. 2 dikali x sama dengan 2x. 2 kali 4 sama dengan 8. Yang sebelah kanan, 3 dikali 1 kan 3. 3 dikali min 5x per 6, jadinya kan 3 kali 5 sama dengan 15x. 15x per 6. Oke. Kemudian, di situ ada yang bisa kita sederhanakan ya, supaya gampang perhitungannya, yaitu yang mana? Yang 15x per 6. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan berapa? 3 ya. Nah, jadi yang 2x plus 8-nya tetap sama dengan 3 per 15-nya bagi 3 kan tinggal 5x. Kemudian 6-nya dibagi 3 tinggal 2. Setelah itu, tinggal kita kelompokkan. Yang ada x-nya kita taruh sebelah kiri sama dengan yang angka di sebelah kanannya. Jadinya kan, ingat ya, kalau negatif pindah ruas jadi positif. Positif pindah ruas jadi negatif.
Jadi yang 8-nya nanti kita pindah ruas ke kanan, dan min 5x per 2-nya pindah ruas ke kiri. Oke, jadi kan 2x ditambah 5x per 2. Ingat ya, kan tadi negatif, pindah ruas jadi positif. Kemudian sama dengan 3 yang punya lapak ya, kan 3-nya tadi di sebelah kanan, jadi tetap yang ditulis 3-nya dulu. Min 8 pindah ruas jadi plus 8 pindah ruas jadi min 8. Oke, 2x plus 5x per 2 sama dengan 3 min 8. Kemudian di situ kan ada penjumlahan pecahan. Kalau penjumlahan pecahan, caranya gimana? Kita samakan dulu penyebutnya. Di situ kan penyebutnya yang ada 5x per 2. Nah, maka yang 2x kita samakan dulu penyebutnya menjadi 2. Yang atas kali 2, yang bawah juga dikali 2. Jadinya kan 4, yang 2x berubah jadi 4x per 2. Ditambah 5x per 2. Sama dengan min 5. Min 5-nya dari mana? Kan 3 dikurangi 8. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan yang atasnya atau pembilangnya. 4x ditambah 5x karena berapa? 9x. Jadi 9x per 2 sama dengan min 5. Seperti tadi, itu kan masih ada per 2-nya. Per 2-nya artinya kan 9 dibagi 2. Kalau dibagi 2, kita pindah ruaskan. Jadinya apa? Nah, kalau pindah ruas jadi perkalian. Jadinya 9x sama dengan min 5 dikali dengan 2. Jadinya 9x sama dengan min 10. Nah, biar 9x-nya berubah jadi x, maka 9-nya kita pindah ruaskan. Kan 9x-nya tadi apa? Perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadinya x sama dengan min 10 per 9. Atau misalnya kita buat jadi pecahan campuran, jadi x-nya sama dengan min 1 per 9. Ingat-ingat, kalau ada soal yang seperti ini, maka kita kalikan dulu ke dalam kurungnya. Setelah itu kita kelompokkan. Yang ada variabel taruh di sebelah kiri. Yang hanya angkanya saja kita taruh sebelah kanan. Pembagian jadi perkalian, perkalian jadi pembagian. Penjumlahan jadi pengurangan, atau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kalau dipindah ruas. Oke, selanjutnya soal yang berikutnya. Ini ada 2x plus 3 per 5 dikurangi 1 sama dengan x min 1 per 4. Nah, di sini ada min 1. Min 1-nya kita samakan dulu apanya? Penyebutnya. Di situ kan 2x plus 3 per 5. Maka yang min 1-nya kita samakan dulu penyebutnya jadi 5 juga. Jadinya kan 2x plus 3 per 5 dikurangi 5 per 5. Kan kalau 5 per 5 sama dengan 1 ya. Kita ubah satunya tapi tidak mengubah nilainya. Oke, sama dengan x min 1 per 4. Kemudian, kan penyebutnya sudah sama tuh yang sebelah kiri. Tinggal kita hitung pembilangnya. 2x ditambah 3 min 5 per 5. Sama dengan x min 1 per 4. Jadinya 2x min 2 sama dengan 2x min 2 per 5 sama dengan x min 1 per 4. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya gimana? Tinggal kita kali silangkan. Oke, dikali silang. Jadi kan yang itu 2x min 2 per 5. 5-nya kita pindah ruas. Karena itu kan pembagian ya, pindah ruas jadi perkalian. Yang 4-nya juga sama tuh yang sebelah kanan. 4-nya kan pembagian, pindah ruas jadi perkalian. Maka 2x min 2 dikalikan dengan si 4. Dan x min 1-nya kita kalikan dengan si 5-nya. Tinggal ditukar aja ya. Tinggal dikali silangkan.
Jadi kita kalikan ke dalam kurung si 4-nya. 2x dikali 4 kan 8x. Min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Yang sebelah kanan, x dikali 5 sama dengan 5x. Min 1 kali 5 sama dengan min 5. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita kelompokkan. Yang x-nya kita pindah ruas ke kiri semuanya. Jadinya 8x dikurangi 5x. Tadi kan 5x-nya positif, pindah ruas jadi negatif. Kemudian yang sebelah kanannya, kan ada min 5 ya. Min 5-nya kita taruh di depan. Yang punya lapak ditulis duluan. Nah, itu kan min 8. Pindah ruas jadi plus 8. Jadinya yang 8x dikurangi 5x tinggal 3x. Min 5 ditambah 8 sama dengan plus 3. 3x sama dengan 3, jadinya x-nya sama dengan 1. Kenapa? Kan 3-nya kita bagi dengan si 3. Jadi x-nya sama dengan 1. Oke? Ingat-ingat, kalau ada pecahan dikurangi dengan bilangan bulat, bilangan bulatnya kita ubah dulu apanya? Penyebutnya. Kita samakan penyebutnya dulu. Kemudian ingat-ingat, kalau penjumlahan jadi pengurangan, pengurangan penjumlahan, pembagian perkalian, perkalian jadi pembagian. Oke? Soal lagi. Ini ada 3 per x min 2 sama dengan 5 per x plus 1. Nah, ini caranya seperti tadi, gampang. Tinggal kita apakan? Kita kali silangkan. Jadinya kan, itu kan 3 per x min 2 sama dengan 5 per x plus 1. Maka yang 3-nya kita kalikan dengan x plus 1. Yang 5-nya kita kalikan dengan x min 2. Atau kita kali silangkan. Kan silang nih. Kemudian setelah itu kita kalikan ke dalam kurungnya. 3 kali x kan 3x. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian sebelah kanannya 5 dikali x kan 5x. 5 dikali min 2 sama dengan min 10. Ya kan? Jadinya 3x plus 3 sama dengan 5x min 10. Setelah itu kita kelompokkan. Yang ada variabelnya kita taruh sebelah kiri. Yang angka sebelah kanan. Jadinya 3x min 5x sama dengan min 10. Yang plus 3-nya berubah jadi min 3. 3x min 5x kan min 2x. Kemudian yang sebelah kanannya min 10 min 3 sama dengan min 13. Min 2x sama dengan min 13. Nah, itu kan ada min 2x ya. Min 2x-nya kita jadikan x. Maka caranya min 2-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadinya pembagian. Maka x-nya sama dengan min 13 dibagi min 2. Kalau min dibagi min otomatis positif. Jadinya x sama dengan 13 per 2 ya. Sama. Kalau kita buat jadi pecahan campuran, x-nya sama dengan 6, 1 per 2. Atau 6 setengah. Oke? Gampang ya. Yang soal seperti ini tinggal kita kali silang. Setelah kali silang, kalikan ke dalam kurungnya. Untuk yang terakhirnya, udah terakhir nih, slow. Jadi 3 per x dikurangi 1 per 3x sama dengan 3 per x min 1. Nah, seperti yang sebelumnya, ini kan pecahan ya, pengurangan pecahan yang sebelah kiri. Maka kita samakan dulu apanya? Penyebutnya. Maka yang 3 per x, kita samakan penyebutnya jadi 3x. Kan caranya gimana? Kita kalikan dengan 3. Yang 3 kali 3 sama dengan kan 9. X-nya dikali 3 jadinya 3x. Dikurangi 1 per 3x. Sama dengan 3 per x min 1. Nah, itu kan udah sama ya penyebutnya. Tinggal kita kurangkan itu pembilangnya. 9 dikurangi 1 kan 8. Penyebutnya tetap si 3x.
sama dengan 3 per X min 1. Nah, sudah sampai di situ lagi. Kalau bentuknya sudah seperti itu, tinggal kita kali silangkan. Yang 8-nya dikali dengan X min 1. Yang 3-nya dikalikan dengan 3X. 8 kali X kan 8X. 8 dikali min 1 kan min 8. Yang sebelah kanannya 3 dikali 3X kan berapa? 9X. Setelah itu kita tukar. Yang ada variabelnya kan 9X tuh. Kita pindah ke kiri. Yang min 8-nya kita pindah ke kanan. Jadinya 8X min 9X sama dengan 8. Udah tahu ya, yang negatif positif, positif, negatif. 8X dikurangi 9X kan min 1X sama dengan 8. Kalau min 1X boleh juga ditulis dengan min X. Nah, itu kan min 1X sama dengan 8. Maka X-nya sama dengan 8 dibagi dengan min 1. 8 dibagi min 1 berapa? Oke, min 8. Nah, udah selesai soal-soal yang telah kita pelajari. Yang jadi catatan yaitu kalau mau memindah ruas, yang positif pindah ruas jadi negatif, negatif jadi positif. Pembagian jadi perkalian, perkalian jadi pembagian. Kemudian kalau ada pengurangan atau penjumlahan pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti kita akan masuk ke video selanjutnya. Kita masuk ke soal cerita ya dari persamaan linear tersebut. Oke, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Tetap belajar di rumah, tunggu sampai masa pandemi ini berakhir. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.